Berikut adalah video proses sequencing yang dilakukan menggunakan MinION MK1D dari Oxford Nanopore Technologies dengan pengendalian dan pemantauan melalui perangkat lunak MinNow versi 25.09.16. Sebelum memulai sequencing, kita cek terlebih dahulu flow cell-nya melalui menu Flow Cell Check. Di sini kita tulis flow cell ID-nya yang ada di alatnya, lalu kita pilih flow cell tab-nya. Kemudian kita klik Start. Berikut adalah kondisi awal flow cell sebelum digunakan. Pada tahap ini, jumlah pores yang terdeteksi seringkali terlihat rendah, dan hal tersebut adalah normal. Pore scan hanya menggambarkan kondisi awal flow cell sebelum proses sequencing dimulai. Saat sequencing berjalan, tegangan listrik dan aliran buffer akan mengaktifkan pores secara bertahap. Oleh karena itu, selama proses running, jumlah pores yang aktif biasanya akan meningkat, bahkan dapat mencapai hingga 2 kali lipat dibandingkan hasil scan awal. Untuk tahap selanjutnya, dilakukan pengisian data yang diperlukan sesuai dengan proses yang sedang dijalankan. Proses pengisian data ini dapat diikuti secara langsung pada video berikut. Setelah selesai melakukan pengaturan, kemudian kita bisa klik Start. Dan proses sequencing berjalan. Pada tahap awal sequencing, sistem akan melakukan pemindahan pores kembali, sehingga jumlah pores yang terdeteksi menjadi lebih akurat. Dapat kita lihat pada bagian available pores bahwa pores yang terdeteksi yaitu 845, di mana hal ini lebih banyak daripada pores yang terdeteksi di awal tadi. Kemudian, setelah jumlah reads dirasa mencukupi, proses sequencing dan base calling dapat dihentikan. Selanjutnya, kita mengekspor run report untuk melihat dan menyimpan hasil sequencing.
Setelah itu, kita cari file pathnya yang berupa file FASTQ. File FASTQ hasil sequencing terbagi menjadi perbagian per jam. Jadi, ketika kita melakukan sequencing selama 1 jam 5 menit, maka hasilnya akan terbagi menjadi 2 bagian. Dan file FASTQ yang sudah terbagi menjadi 2 bagian ini harus kita gabungkan kembali menggunakan coding. Untuk semua perintah coding dapat dilihat pada video secara langsung. Pada tahap ini dilakukan proses demultiplexing menggunakan Dorado agar file FASTQ terpisah per barcode dan setiap sampel dapat dikenali. Setelah file FASTQ terbagi menjadi berbagai barcode, selanjutnya kita akan melakukan alignment menggunakan aplikasi Epitomi. Namun sebelum itu, agar kita dapat melakukan alignment secara langsung untuk semua barcode, kita harus memisahkan barcode-barcode itu dengan folder. Jadi kita membuat folder sesuai nama dengan barcode-nya itu, kemudian barcode-nya kita masukkan ke folder tersebut. Ini dilakukan karena ketika Epitomi melakukan alignment dalam satu folder, maka file dalam satu folder itu akan menjadi satu. Sehingga dengan dipisahkannya file-file ini per folder, maka diharapkan nanti hasilnya juga terbagi menjadi sesuai nama foldernya tersebut. Nah, untuk alignment-nya dapat kita lihat seperti yang ada di video.
Pada video dapat kita lihat bahwa hasil alignment telah berhasil dan menghasilkan file berupa file BAM dan file BAM BY. Selanjutnya, file BAM ini dapat langsung kita amati menggunakan IGV atau kita tarik metilasinya menggunakan coding kembali. Dan cara-caranya masih dapat kita lihat dalam video berikut. Si position reference ini adalah merupakan posisi CPG site yang ada pada amplicon kita. Dari coding ini kita akan mendapatkan persen metilasi per CPG site dan per ampliconnya. Karena tadi disimpan di folder output, maka hasilnya ada di folder output ini. Dan filenya berupa file tab Excel, yaitu CSV.
Dengan diperolehnya persen metilasi ini, selanjutnya dapat kita lakukan uji statistik menggunakan SPSS. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dalam penyampaian.